Nama saya Alan Kris Eko Tambunan, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan publik, kelas AKP 8B. Saya di sini ingin mempresentasikan satu artikel nasional dan satu artikel internasional atas bimbingan Ibu Dr. Diliana SE AK MSI CA. Nah, langsung saja. Artikel yang pertama yaitu dari artikel nasional yang berjudul Pengaruh Leverage, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan, dan Fixed Asset Intensity terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Studi empiris pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2016. Nah, langsung saja. Aset merupakan sumber penghasilan atas usahanya sendiri, di mana karakteristik umum yang dimilikinya yaitu memberikan jasa atau manfaat di masa yang akan datang, menurut Kieso et al. Tahun 2013. Sedangkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK, pengertian aset adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan dalam SAK tahun 2015. Secara umum, aset dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang dapat dikonversi menjadi kas dalam satu siklus operasi perusahaan atau maksimum selama 12 bulan atau yang biasa kita tahu dalam satu periode akuntansi. Sedangkan aset tidak lancar merupakan jenis aset selain yang diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Aset tidak lancar meliputi aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang dalam SAK tahun 2015. Walaupun disebut dalam standar akuntansi keuangan disebut dengan istilah aset tidak lancar, namun standar akuntansi keuangan tidak melarang penyebutan aset tidak lancar dengan menggunakan istilah lain sepanjang pengertiannya jelas. Langsung saja kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Hasil dan pembahasan. Sebelumnya saya sudah mendeskripsikannya terlebih dahulu, jadi saya di sini tinggal menjelaskannya. Subjek penelitian ini adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan mulai dari tahun 2012 sampai 2016. Data diperoleh dari website yang tersedia di masing-masing bank yang menjadi objek pengamatan. Rincian data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut. Nah, jadi di sini adalah tabelnya. Kita lihat, berdasarkan seleksi sampel pada tabel di atas, jumlah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga akhir Desember 2016 sebanyak 43 bank. Jumlah ini merupakan dasar yang dijadikan acuan dalam menentukan jumlah bank yang akan diteliti, sehingga total seluruh sampel mulai tahun 2012 hingga tahun 2016 sebanyak 215 bank. Berdasarkan hasil penyeleksian diperoleh data yang tidak lengkap berjumlah 10 dan data yang tidak memenuhi kriteria berjumlah 56. Dengan demikian, total data yang diamati sebanyak 147 bank. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik, meliputi statistik deskriptif, uji guidance of lead dengan menggunakan uji Hausmer dan Lemeshow, uji omnibus, serta Nagelker R-square. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Software yang digunakan dalam pengujian statistik adalah SPSS 22 for Windows. Nah, di sini saya akan memberitahukan kelebihan dan kelemahan pada artikel ini. Kelebihan pada jurnal memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan pengaruh leverage, arus kas operasi, ukuran perusahaan, dan fixed asset intensity terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Nah, pada jurnal juga, penulisan jurnal sudah sesuai dengan kaidah atau standar pembuatan dan penulisan jurnal. Uji kelayakan model yang digunakan cukup banyak, sehingga data dapat dikatakan layak sebelum uji hipotesis dilakukan. Pengujian hipotesis didukung dengan adanya banyak penelitian terdahulu dan menghasilkan jawaban yang jelas. Kata-kata yang digunakan juga pada jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia,
serta jurnal tersebut atau jurnal ini menyertakan daftar pustaka. Nah, sedangkan kekurangan atau kelemahan pada jurnal ini, penjelasan dan pembahasan terlalu singkat atau sedikit sehingga pembaca kurang memahami lebih mendalam tentang jurnal ini. Yang kedua, tidak menampilkan detail dan nama bank yang dijadikan sebagai subjek acuan peneliti. Ya, seperti yang pada tabel berikut ini. Mereka hanya menampilkan jenisnya saja, tapi tidak memberitahukan nama bank tersebut. Yang ketiga, dari sumber yang didapat masih terjadi perbedaan yang signifikan dan beberapa ada yang tidak sesuai dengan materi. Nah, setelah saya mempelajari jurnal tersebut, ada beberapa yang tidak sesuai atau ada yang sesuatu perbedaan yang tidak menonjol pada jurnal ini. Nah, jadi solusi yang dapat saya sampaikan di sini adalah pembahasannya dapat dipersingkat tanpa menghilangkan isi dari tulisan tersebut. Dan untuk penjelasannya dapat diperdalam kembali sehingga pembaca dapat mengerti. Yang kedua, untuk detail instansi terkait dapat dilampirkan sehingga peneliti berikut dapat mengambil sampel yang sama dengan peneliti ini. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya perbedaan, diharapkan penulis dapat mencari lebih lanjut penelitian yang sesuai agar materi yang dibahas tidak berbeda. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu ada jurnal atau artikel internasional. Nah, di sini jurnal tersebut berjudul The Effect of Leverage, Size, Liquidity, and Operating Cash Flow on Fixed Asset Revaluation. Nah, setelah saya mendalami jurnal ini, saya mengambil inti dari jurnal ini membahas pengaruh leverage ukuran, likuiditas, dan arus kas operasi terhadap revaluasi aset tetap. Dengan responden, semua perusahaan non-keuangan yang melakukan revaluasi aset pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Sesuai di Bursa Efek Indonesia dengan kategori revaluasi ke atas. Kemudian dianalisis dengan PET analisis atau PLS tanpa memerlukan asumsi klasik dan uji normalitas. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan partial least square yang dibantu oleh program Warp PLS 4.0. Aplikasi tersebut membantu peneliti untuk pemodelan persamaan struktural. Peneliti tidak memerlukan sampel yang besar dan tidak perlu menggunakan asumsi klasik dan uji normalitas. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang saya simpulkan dari jurnal atau artikel ini, yang pertama, pengaruh leverage pada evaluasi aktiva tetap. Leverage adalah rasio antara tingkat utang atau kewajiban perusahaan dan aset perusahaan. Jadi perusahaan dengan leverage yang tinggi dianggap memiliki lebih banyak beban bagi para manajer. Perusahaan diharuskan meningkatkan leverage mereka untuk mengurangi resiko bagi investor. Salah satu cara adalah dengan melakukan revaluasi aset sehingga nilai aset dapat dikembalikan ke nilai wajar saat ini, yang membuat nilai aset meningkat dan mengurangi tingkat bunga yang tinggi. Hal ini juga dapat menciptakan citra perusahaan yang baik di mata pihak eksternal, seperti bank sebagai kreditor atau investor sebagai pemilik dana. Nah, kita lihat pada grafik 3. Pada grafik 3, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata revaluasi dalam miliaran rupiah dan leverage. Pada tahun 2012, ketika nilai leverage tinggi, nilai revaluasi aset juga besar. Tetapi penurunan nilai leverage yang besar pada 2013 tidak membuat penurunan yang signifikan dalam nilai revaluasi aset. Dan pada tahun 2014 dan 2015, nilai leverage naik lagi, tetapi ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan nilai revaluasi aset. Itu memiliki hubungan positif yang berarti bahwa peningkatan leverage ditambah dengan peningkatan rata-rata nilai revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan utang lebih tinggi dari nilai asetnya memilih untuk menggunakan metode revaluasi aset dalam mencatat laporan keuangannya. Dan kedua, yaitu pengaruh likuiditas pada revaluasi aset.
Pilihan metode revaluasi cenderung dilakukan oleh perusahaan dengan likuiditas rendah, sedangkan perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi tidak perlu melakukan revaluasi aset tetap. Untuk kelebihan jurnal ini, fenomena latar belakang jurnal di atas sudah bagus karena penelitiannya didasari dari suatu permasalahan atau fenomena peneliti terdahulu atau gap. Penulisannya juga menyertakan beberapa kutipan dari artikel yang lain yang memperkuat latar belakang tersebut. Data pendukung penelitian ini juga mencantumkan data terbaru. Nah, yang kedua, penelitian terdahulu. Penelitian menjelaskan secara rinci mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Misalnya metode dan hasil penelitian terdahulu. Penulisan kutipan mudah dibaca dan walaupun sedikit banyak. Yang ketiga, jurnal memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan bagaimana leverage, size, liquidity, dan operating cash flow mempengaruhi revaluasi aset tetap sampai menjelaskan secara detail revaluasi aset tetap yang mendeskripsikan step by step cara leverage, size, liquidity, dan operating cash flow mempengaruhi revaluasi aset tetap tersebut. Nah, selanjutnya, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia dan menyertakan daftar pustaka. Sedangkan kekurangannya pada jurnal, speech penulisan tidak teratur. Yang kedua, tiap paragraf ada menjorok ke dalam dan tidak menjorok ke dalam. Nah, solusinya, yang pertama, penulisan speech harus sesuai dengan aturan dalam pembuatan jurnal. Yang kedua, penulisan paragraf tidak boleh menjorok ke dalam, melainkan harus sesuai dengan full block style dalam penulisan jurnal. Sekian dari saya soal pembahasan 2 artikel ini. Saya Langkrisiko Tambunan. Terima kasih.